Kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu graf, di mana graf ini pada dasarnya adalah berupa gambar yang mau kita analisis secara matematika. Di mana graf ini dia spesial untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objeknya. Jadi kalau misalnya pada materi mata kuliah matematika teknik, kita pernah mempelajari tentang kurva, menggambar dari fungsi kemudian dijadikan kurva, maka di situ adalah objek kontinu yang digambar. Sedangkan kalau objek diskrit digambarnya menggunakan graf, bukan dengan kurva. Jadi intinya graf itu intinya adalah mau memvisualisasikan bagaimana posisi dan hubungan antara objek. Jadi nanti objeknya itu dinyatakan sebagai noktah atau titik, sedangkan hubungannya nanti dinyatakan dengan garis. Jadi materi ini masih berkaitan dengan materi untuk asesmen 1 ya, di mana kumpulan objek nanti kaitannya dengan himpunan, kemudian hubungan antar objek itu sudah dibahas di relasi, yaitu hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan. Contoh graf seperti ini. Ini adalah graf dari jalan raya, jaringan jalan raya pada Provinsi Jawa Tengah. Ini ya, contoh misalnya dari Wonosobo, kita mau ke Purwodadi. Nah, ini melalui jalur yang lewat mana saja nih? Ke Temanggung Salatiga ke Semarang, atau mungkin ke Temanggung Salatiga Boyolali, dan seterusnya. Nanti ada juga materi tentang rute mana yang paling pendek, atau bisa jadi yang berdasarkan paling murah harga perjalanannya. Itu yang nanti akan dibahas pada aplikasi graf. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwa kotaknya itu dinyatakan sebagai titik dan jalan raya dinyatakan sebagai garis. Graf ini sangat berguna untuk mengetahui keberadaan lintasan antara dua kota, bahkan kita bisa menentukan rute terdekat, atau misalnya rute yang menggunakan yang hanya menghabiskan biaya yang paling murah lewat mana, dan banyak informasi lainnya yang bisa disajikan dalam graf. Sejarah teori graf atau keilmuan graf ini diawali dengan masalah jembatan Königsberg. Jembatan ini ada di negara bagian di Jerman ya. Dia menggunakan ilmu graf. Ini gambar petanya. Jembatan Königsbergnya adalah yang warna merah. Kemudian kalau dari sini kita gambarkan kembali, jadi seperti ini ya. Jadi A, B, C, D ini adalah titik pulaunya. Kemudian yang huruf kecil ini ya, ini ada C, D, E, ini adalah jembatannya. Kalau digambarkan lebih detailnya lagi dalam bentuk matematika, dalam bentuk graf adalah seperti ini. Pertanyaannya, grafnya merepresentasikan jembatan Königsberg. Kemudian nanti kita akan menyebut bahwa titik ini sebagai simpul atau vertex, dia menyatakan daratan, sedangkan untuk yang garisnya, hubungannya itu disebut dengan sisi atau edge. Dia menyatakan jembatan berupa garis. Jadi kalau yang berupa titik disebut simpul, sedangkan yang berupa garis disebut sisi. Ya, jadi nanti untuk teori-teori berikutnya itu ada kita menggunakan istilah simpul dan menggunakan istilah sisi. Pertanyaan dari masalah jembatan Königsberg ini adalah ini. Bisa tidak kita melalui setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke tempat semula? Jadi misalnya kita mulai dari titik A, nanti kembali lagi ke pulau titik A, dan melewati seluruh jembatannya masing-masing hanya satu kali saja. Tidak boleh dari A ke C lewat jembatan yang ini, kemudian balik lagi melalui jembatan yang ini lagi, tidak boleh. Bisa tidak kita melalui setiap jembatan berarti semua jembatan harus dilalui tepat satu kali dan kembali ke tempat semula. Nanti akan dijawab oleh teori yang kita pelajari berikutnya.